Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-561, dengan judul Lambang Raja. Langsung ke dalam alurnya. Pada saat tombak komet ungu menembus tenggorokan Xingtian, segel peminum darah keluar. Kepala Xingtian langsung dipotong dan air mancur darah meletus puluhan kaki ke udara. Percikan. Kepala Xingtian berguling ke lantai. Pada saat ledakan cahaya yang menyilaukan berakhir, semua orang melihat pemandangan darah menyembur keluar. Xingtian telah meninggal. Saat penonton melihat ini, mereka semua merasa seolah-olah berada dalam mimpi yang tidak nyata. Xingtian, yang pernah mendominasi lantai 2, telah mati seperti ini. Dan di tangan manusia muda. Secara khusus, iblis raksasa yang hadir merasa ini sulit diterima. Bagi mereka, Xingtian adalah representasi dari keyakinan mereka. Dampak kematiannya pada jiwa mereka terlalu besar. Mulai sekarang, Raja Lantai 2 Menara Sky Split telah berubah. Sial, dari mana anak ini berasal? Petik 2. Ketika Lin Ming mengalahkan Lan Xing, dapat dikatakan bahwa dia adalah bakat tingkat kaisar. Tapi, di dalam Sky Split Tower, meskipun tidak terlalu banyak talenta level Emperor, seseorang selalu bisa menemukannya. Bakat tingkat kaisar tidak sama dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Di dalam seluruh benua iblis suci, ada banyak talenta tingkat kaisar, tetapi mereka yang benar-benar bisa mencapai tingkat kaisar yang sebenarnya sangat langka dan terbatas. Ketika seorang jenius ingin tumbuh, mereka perlu mengalami dunia dan petualangan, mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Mereka sering harus menempatkan diri mereka dalam situasi berbahaya, dan peluang untuk binasa sangat besar. Ini semua membutuhkan banyak takdir menimpa tubuh mereka. Lin Ming awalnya hanya bakat tingkat kaisar. Meskipun ini mengejutkan, itu tidak sebanding dengan yang ditakuti oleh kekuatan besar, atau bahkan memperhatikan juga. Tapi sekarang, dia telah mengalahkan Xingtian. Ini sebenarnya menyebabkan beberapa kekuatan yang lebih tinggi merasa gelisah. Di sudut arena, Mukgu menghela nafas. Lin Ming hanya berada di ranah Xiantian tengah tapi dia sudah bisa melompat ke ranah untuk mengalahkan Master Iblis Raksasa teratas. Jika dia mencapai alam inti berputar di masa depan, melewati 7 atau 8 tahap penghancuran kehidupan, melemahkan tubuhnya lebih jauh dan akhirnya memasuki alam laut ilahi, maka pada saat itu, saya tidak tahu siapa yang mampu berdiri di dekatnya, dia. Saat Mukgu berbicara, Muking diam-diam berdiri di sampingnya. Dengan wajah tersembunyi di balik kerudungnya, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Peng! Di panggung arena, mayat Xingtian pecah. Kekuatan vitalitas yang sangat besar menyembur, akhirnya mengembun menjadi bola kristal seukuran kepalan tangan di udara. Sungguh vitalitas yang luar biasa. Lin Ming diam-diam terkejut. Kekuatan vitalitas Xingtian ini setidaknya 2 kali lebih banyak dari Sue Men. Bukan hanya itu, tetapi kuncinya adalah kualitasnya juga sangat tinggi. Jika kekayaan darahnya kurang, itu bisa dibuat melalui kuantitas. Tetapi jika sifat kualitatif dari vitalitas itu sendiri kurang, tidak ada gunanya menebusnya. Jika semua segel peminum darahnya dipadatkan dari esensi darah seperti ini, maka dia pasti bisa menggandakan kekuatan seni tombak yang hebat. Setelah menyerap esensi darah, mata Lin Ming menyipit. Di depannya, energi neraka yang tertinggal dari Xingtian tidak bubar. Sebaliknya, itu berkumpul bersama dan membentuk iblis murka yang mencakar ke arahnya. Mengaum. Setan yang terkondensasi dari energi neraka meraung saat bergegas menuju Lin Ming. Jika ini adalah penantang normal yang telah mati, pemenangnya akan dapat langsung menyerap energi neraka mereka. Tapi energi neraka Xingtian terlalu tebal, ia telah mencapai titik di mana ia dapat bermanifestasi menjadi tubuh fisik.
Seperti ini, ia ingin melahap Lin Ming. Lin Ming dengan dingin menderu. Dia menjentikkan jarinya dan petir Dewa Naga Banjir Ungu ditembakkan. Petir melintas, dan iblis musuh yang keji itu meratap kesakitan, wajahnya berubah total. Istirahat. Lin Ming tiba-tiba menutup telapak tangannya, dan busur petir setebal lengan berteriak. Dengan suara robekan, hantu iblis itu terkoyak. Energi neraka menghilang, tersebar ke segala arah. Di lengan Lin Ming, tato iblis surgawi benar-benar menyerap semuanya. Sepasang sayap ketiga mulai terentang di lengannya dengan kecepatan yang terlihat dan sangat jelas. Dengan cepat, iblis surgawi bersayap 6 terbentuk. Sepasang sayap keempat juga mulai muncul perlahan. Sepasang sayap keempat ini jelas jauh lebih sulit untuk dibentuk. Bahkan setelah menyerap sejumlah besar energi neraka yang ditinggalkan oleh kematian Xingtian, itu hanya cukup untuk membentuk garis yang paling samar. Lin Ming menutup matanya dan memasuki kondisi halus. Dengan niat bela diri samsara sebagai pangkalan, dia terus-menerus menurunkan kebencian jahat di energi neraka sehingga hatinya tidak akan terpengaruh. Adapun langkah terakhir, dia mengambil cincin spasial Xingtian. Xingtian telah mengumpulkan harta dan kekayaan dalam jumlah besar selama dia tinggal di Sky Split Tower. Lin Ming sangat melihat ke depan untuk melihat apa yang ada di dalam cincin spasial. Selamat kepada pahlawan muda Lin karena telah menjadi raja baru di lantai 2. Wasit mengumumkan saat dia melangkah ke panggung arena. Matanya dipenuhi dengan sentuhan kekaguman saat dia melihat Lin Ming. Terima kasih. Lin Ming dengan santai menjawab. Pahlawan muda Lin mengakhiri kemenangan beruntun ke-82 Xingtian. Anda telah memperoleh 8 poin pembantaian. Selain itu, menurut aturan Sky Split Tower, kemenangan beruntun pahlawan muda Lin kini telah diakumulasikan menjadi 52. Petik 2. Di dalam Sky Split Tower, jika seorang penantang mengalahkan seorang seniman bela diri dengan kemenangan beruntun yang jauh lebih tinggi maka mereka akan dapat meningkatkan kemenangan beruntun mereka sendiri. Metode untuk ini adalah kemenangan beruntun baru pemenang adalah kemenangan beruntun yang kalah dikurangi 30. Misalnya, kemenangan beruntun ke-82 Xingtian dikurangi 30 adalah 52. Jika kemenangan beruntun penantang berada di bawah jumlah ini, maka itu akan meningkat menjadi jumlah itu. Jika kemenangan beruntun penantang melebihi jumlah itu, maka tidak ada yang berubah. Saya mengerti. Saya harus bisa pergi ke lantai 3 sekarang. Petik 2. Tentu saja Anda bisa. Anda bisa pergi ke lantai 3 kapanpun Anda mau, atau Anda juga bisa tetap di lantai 2 sebagai raja. Jika Anda berbelanja di alun-alun kota, maka selama toko tersebut resmi dibuka oleh Sky Split Tower, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Selain itu, Anda juga mendapatkan emblem kemuliaan baru, emblem raja. Lambang ini awalnya milik Xingtian, tetapi sekarang setelah Anda membunuhnya, itu adalah milik Anda. Karena Anda telah memperoleh emblem raja, Anda juga mendapatkan tambahan 20 poin pembantaian. Lantai 2 tidak memiliki emblem untuk ledakan total. Sebaliknya, hanya ada lambang raja. Di sisi lain, King Emblem jauh lebih langka dan memberikan lebih banyak reward. Ledakan total terjadi setiap 2 minggu atau lebih di lantai pertama, tetapi King Emblem hanya berpindah tangan setiap 1 atau 2 tahun. Pada saat yang sama, mendapatkan sebuah ledakan lengkap hanya dihadiahi dengan emblem tak terkalahkan bersama dengan 10 poin pembantaian, tetapi emblem raja memberi hadiah 20. Mata Lin Ming cerah. Sekarang dia memiliki emblem tak terkalahkan di lantai pertama dan emblem raja di lantai 2, dia memiliki otoritas bintang 3. Dengan otoritas bintang 3, dia bisa menonton cakram arai pertempuran tingkat kaisar.
Pembangkit tenaga manusia penghancuran kehidupan 8 tahap dari sebelumnya memang memiliki kekuatan yang bisa dibandingkan dengan master tingkat kaisar, tapi itu hanya master tingkat kaisar yang paling awal. Harus diketahui bahwa di antara master level kaisar, ada perbedaan besar. Alam laut ilahi awal dan alam laut ilahi yang terlambat berada di dua bidang permainan yang sama sekali berbeda. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk menyewa sebuah disarai dengan mendiang Master Divine Sea. Meskipun kekayaan bersih saya saat ini terdengar tinggi, jika saya dengan bebas membelanjakannya lalu siapa yang tahu berapa lama sebelum saya habis. Petik 2. Ketika Lin Ming membunuh Sue Men, dia memperoleh 7 poin pembantaian, dan ketika dia membunuh Xing Tian dia memperoleh 8. Dengan tambahan 5 dari perolehan 50 kemenangan beruntun serta 20 dari King Emblem, Lin Ming sekarang memiliki total 40 poin pembantaian. Jumlah ini terdengar cukup menakutkan, tetapi jika dia menggunakan 4 atau 5 titik pembantaian sekaligus, sebenarnya itu tidak akan bertahan lama. Apakah pahlawan muda Lin punya permintaan lain? Wasit bertanya dengan hormat. Enggak, terima kasih. Lin Ming menangkupkan tinjunya sebelum berbalik untuk pergi. Kalau begitu aku ingin mengucapkan selamat kepada pahlawan muda Lin dan berharap kau segera mencapai tahta ketua tertinggi. Kata wasit dengan nada menyanjung. Selama beberapa ratus tahun terakhir ini, tidak pernah ada ketua tertinggi manusia di kota Polaris. Wasit adalah Bibrida. Dia adalah bagian dari demon raksasa tetapi juga bagian dari manusia dan fey. Karena itu, dia tidak peduli ras mana yang mendapatkan tahta Lord tertinggi. Lin Ming tersenyum. Tanpa sepatah kata pun, dia turun dari panggung bela diri. Kakak Lin. Saat Lin Ming berjalan melewati penonton, Mukgu berlari dengan Muking di belakangnya. Saudara Lin, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah waktu sesingkat ini sejak pertemuan terakhir kita, Anda sudah menjadi raja di lantai 2. Itu adalah gelar yang tidak berguna. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Di lantai 3 seharusnya ada banyak pembangkit tenaga listrik yang dapat dengan mudah menyapu semua orang di lantai 2. Benar, lantai 3 memang memiliki banyak individu yang terampil, misalnya, Bintang 7 Setan Surgawi. Salah satu dari ketujuh orang itu mampu menyapu lantai 2, tetapi untuk seseorang yang semuda Brother Lin yang dapat melakukan hal yang sama, tidak ada satu pun. Seniman bela diri di lantai 3 jauh lebih tua daripada di lantai 2, mereka tidak bisa dianggap terlalu berbakat. Mukgu berkata dengan kekaguman yang tulus. Dia juga telah tinggal di lantai 2 untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami tahu nilai lambang raja, terutama di tangan seseorang semuda Lin Ming. Apakah Brother Lin berencana untuk tinggal di lantai 2 untuk sementara waktu, atau apakah Anda berencana pergi ke lantai 3? Mukgu sangat menyadari bahwa alasan Lin Ming datang adalah untuk mendapatkan pengalaman. Jika dia tidak bisa menemukan lawan yang cocok di lantai 2 maka dia mungkin harus pergi ke lantai 3. Kakak Muk, bisakah kau memberitahuku tentang situasi di lantai 3? Saya tidak tahu banyak tentang kejadian Sky Split Tower. Petik 2. Mukgu tertawa mencela diri sendiri dan berkata, aku sudah berada di lantai 3 selama lebih dari setengah tahun tapi aku masih dianggap berada di level terendah di sana. Tetap saja, panen terbesar saya untuk periode ini adalah saya memperoleh beberapa wawasan tentang lantai 3. Saudara Lin telah meminta orang yang tepat. Haruskah kita pergi ke tempat lain dan berbicara lebih detail? Petik 2. Dengan kesempatan untuk membantu Lin Ming di depannya, Mukgu tentu saja tidak akan ketinggalan. Aku juga memikirkan itu. Lin Ming selalu merasa secara tidak sadar bahwa seseorang telah membidiknya. Jika dia tidak mengerti apa-apa dan dengan sembrono bergegas ke lantai 3, maka dia mungkin mengalami bahaya. Dapatkan pengetahuan sebelumnya. Pahami diri Anda sendiri, pahami musuh.
Itulah jalan menuju kemenangan. Pavilion Noblesse di Sky Split Tower adalah restoran yang khusus melayani penantang manusia. Pada saat ini di sebuah ruangan di tingkat kedua Pavilion Noblesse, Lin Ming, Mukgu, dan Muking telah memilih beberapa hidangan dan saat ini sedang membicarakan makanan. Saudara Lin, menara Sky Split dibagi menjadi 5 lantai, masing-masing tingginya sekitar 7.000 hingga 8.000 kaki. Setiap lantai terhubung ke lantai lain dengan susunan transmisi. Lantai pertama biasanya disebut kota luar. Selama Anda menyerahkan kristal setan darah maka Anda bisa masuk. Lantai 2 disebut kota dalam. Jika Anda ingin masuk ke sini, maka Anda harus cukup kuat atau memiliki kultivasi yang tinggi. Lantai 3 mirip dengan lantai 2, kecuali bahwa persyaratan untuk kekuatan dan kultivasi jauh lebih tinggi. Adapun lantai 4, itu adalah lantai High Lord. 12 Raja Iblis Surgawi bersayap 10 semuanya sepenuhnya berada di lantai 4. Sedangkan untuk lantai 5, sangat misterius. Saya tidak tahu apa yang mungkin ada di sana, jika memang ada. Mukgu berkata sambil menuangkan segelas anggur untuk Lin Ming. Dia juga membuat gerakan yang benar-benar melakukan setiap ritual sopan dengan benar. Perasaan yang sangat berangin. Jadi dengan kata lain, bagi penantang, lantai 3 adalah yang tertinggi. Iya, lantai 4 adalah tempat tinggal dan tempat latihan para pemimpin tinggi. Petik 2. Lin Ming memikirkan hal ini sejenak dan berkata, Kakak Muk, apakah kamu tahu seberapa kuat seniman bela diri terbaik di lantai 3? Mukgu menggelengkan kepalanya. Saya tidak terlalu yakin tentang itu. Saya masih belum banyak berhubungan dengan individu pada level itu. Di lantai 3, ada banyak orang yang mirip dengan Xing Tian, mereka sudah lama tidak bertarung, jadi saya tidak tahu apa batasan mereka. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Di Sky Split Tower, semua orang bisa menyembunyikan kekuatan mereka. Dia juga tidak tahu apa batasan kekuatan Xing Tian. Ini sangat normal. Episode ke-562, dengan judul Jalan Kaisar. Langsung ke dalam alurnya. Pelayan Pavilion Noblesse semuanya adalah gadis-gadis cantik dan muda. Saat ini, beberapa di antaranya menyajikan makanan ringan dan wine. Saat mereka mengisi cangkir anggur, mereka dengan hormat akan berlutut di lantai. Setiap posisi dan gerakan yang mereka buat dipelajari melalui pelatihan yang ketat, dan wajah mereka yang tersenyum menunjukkan rasa malu yang memalukan. Di dalam Sky Split Tower, selama seorang seniman bela diri memiliki kekayaan, mereka bisa hidup seperti seorang kaisar. Terhadap hal ini, Mukgu memang sudah lama terbiasa. Tapi Lin Ming tidak terlalu tertarik. Dia menyesap secangkir teh dan menunggu sampai pelayan pergi sebelum perlahan-lahan bertanya, berapa peringkat kekuatan Xing Tian di lantai 3? Mukgu merenungkan hal ini sejenak dan berkata, aku tidak bisa mengatakan dengan tepat, tapi secara kasar aku bisa memperkirakan bahwa dia akan berada di peringkat tengah. Paling banyak, dia akan menempati peringkat menengah ke atas. Anda harus sudah menyadari bahwa seniman bela diri di lantai 3 jauh lebih tua daripada di lantai 2. Meskipun bakat Xing Tian bagus, dia tidak berkultivasi sebanyak yang lain. Mereka yang berada di lantai 3 hampir semuanya telah melampaui batas usia untuk tinggal di lantai 2, dan mereka tidak punya pilihan lain selain naik. Jumlah total orang di lantai 3 juga sangat rendah, hanya ada beberapa ratus individu. Petik 2. Hanya beberapa ratus orang. Lin Ming berpikir sejenak dan berkata, saya ingat bahwa Sky Split Tower memiliki emblem glory yang disebut 100 Wind Streak Emblem. Jika lantai 3 hanya memiliki beberapa ratus orang, maka mendapatkan lambang ini pasti terlalu sulit. Petik 2. Harus diketahui bahwa Xing Tian hanya meraih 82 kemenangan beruntun. Sangat sulit bagi seorang penantang untuk mengumpulkan kemenangan beruntun yang tinggi. Bukan karena seorang seniman bela diri terlalu lemah,
melainkan karena tidak ada yang mau melawan mereka. Misalnya, ambil seseorang sekuat Xingtian. Jika seseorang tahu bahwa melawannya jelas akan menghasilkan kekalahan yang mengerikan atau bahkan kematian, lalu siapa yang berani melakukannya? Jadi, Xingtian tidak bertanding selama lebih dari setengah tahun. Lantai 2 Sky Split Tower memiliki beberapa ribu seniman bela diri. Xingtian telah tinggal di sana selama beberapa tahun, tetapi yang dia miliki hanyalah kemenangan beruntun 82. Kemudian di lantai 3 yang hanya memiliki beberapa ratus seniman bela diri, mungkin butuh beberapa tahun untuk mendapatkan 20 kemenangan beruntun. Bagaimana seseorang bisa memenangkan 100 win streak Glory Emblem? Saat Mukgu mendengar pertanyaan Lin Ming, kulitnya berubah. Suaranya rendah dan muram saat dia berkata, tentang itu, lantai 3 memiliki aturan khusus. Di lantai 3, jika Anda mengalahkan lawan dan meraih kemenangan beruntun, maka Anda akan mendapatkan poin pembantaian, seperti di lantai 2. Tapi, yang berbeda adalah di lantai 3, jika Anda membunuh lawan, Anda akan langsung mengakumulasikan 10 kemenangan beruntun. Petik 2. Apa? Hati Lin Ming dingin. Aturan ini benar-benar mendorong seniman bela diri untuk saling membunuh. Mukgu menghela nafas ringan dan berkata, itu benar, Sky Split Tower mendorong kita untuk membunuh satu sama lain. Jangan lupa, jika Anda mengumpulkan 10 kemenangan beruntun maka Anda bisa mendapatkan poin pembantaian, tetapi di lantai 3, jika Anda membunuh lawan, Anda tidak hanya akan mendapatkan 10 kemenangan beruntun, tetapi Anda juga akan mendapatkan jumlah poin penyembelihan yang sesuai. Membunuh lawan dan tidak membunuh mereka, ini adalah dua perlakuan yang sangat berbeda. Oleh karena itu, di lantai 3, seniman bela diri akan sangat berhati-hati dalam menantang orang lain. Biasanya, seseorang tidak akan melakukan apapun dengan gegabah, karena berpartisipasi dalam pertarungan seringkali berarti pertarungan hidup atau mati. Selain itu, jumlah seniman bela diri di sana rendah, jadi ini berarti arena bela diri sering kali kosong. Ini tampaknya, Lin Ming mengerutkan kening. Tampaknya karakter level tinggi di Sky Split Tower bukanlah individu yang baik hati. Seolah-olah tidak ada dari mereka yang ingin melihat seorang jenius tumbuh, tetapi mereka berharap bahwa semua jenius malah akan saling membunuh di dalam Sky Split Tower. Beberapa ratus seniman bela diri yang berada di lantai 3 Sky Split Tower adalah semua elit muda paling menonjol dari seluruh benua iblis suci. Di masa depan, yang terlemah di antara mereka adalah Master Inti berputar, dan yang terkuat akan mencapai 3 atau 4 tahap penghancuran kehidupan atau Raja Iblis bintang 5 atau 6. Tidaklah aneh bagi mereka untuk suatu hari mencapai level Kuaso Emperor. Untuk kerumunan besar jenius yang mengerikan, satu kematian adalah kerugian yang sangat besar. Lin Ming berkata, tak satu pun dari elit heroik muda itu bodoh. Karena petinggi menara Sky Split jelas berharap mereka bisa saling membunuh, mengapa mereka tidak pergi daripada membiarkan masalah berlanjut seperti ini? Mungkinkah mereka benar-benar ingin melanjutkan ke ujung jalur pembunuhan mereka? Dia mengerti jika mereka yang berada di lantai pertama dan kedua tetap tinggal. Bagaimanapun, mereka hampir semua adalah umpan meriam. Tapi tidak satu pun dari orang-orang seperti itu ada di lantai 3. Semua orang di lantai 3 adalah jenius tak tertandingi dari daerah masing-masing. Bagi mereka untuk sampai pada titik ini untuk jalur pembunuhan mereka, itu berarti jalan mereka telah mencapai titik ekstrim. Mukgu berkata, burung mati demi makanan, manusia mati demi kekayaan, dan seniman bela diri jatuh dari langit demi sumber daya. Tidak ada jalan lain, seorang seniman bela diri tidak bisa menghentikan keserakahan mereka untuk mendorong mereka maju. Sederhananya, alasan mereka naik ke atas panggung, selain untuk mendapatkan pengalaman dan menguji diri sendiri, terutama untuk titik pemotongan. Mereka ingin mendapatkan poin ini untuk menggunakan sumber daya di sini.
Sumber daya. Sumber daya kultivasi berharga apa yang ada di lantai 3 yang menyebabkan begitu banyak seniman bela diri kehilangan akal sehat mereka dengan keserakahan. Yang terendah dari para jenius ini berasal dari sekte kelas 4 puncak. Apakah mereka benar-benar kekurangan sumber daya? Lin Ming bertanya, bingung. Hehe, tentu saja mereka tidak kekurangan hal-hal seperti metode budidaya, pil, kristal iblis darah, atau batu esensi sejati. Tapi, ada beberapa hal yang hanya bisa ditemukan di Sky Split Tower. Misalnya, disarai pertempuran yang dilihat Brother Lin sebelumnya adalah satu jenis, tapi juga bukan salah satu yang terlalu penting. Petik 2. Oh, alis Lin Ming terangkat. Disarai pertempuran telah memberinya manfaat besar. Sumber daya langka apalagi yang dimiliki Sky Split Tower? Mukgu melanjutkan, lantai 3 memiliki beberapa hal yang sangat aneh. Jika Anda memiliki otoritas yang cukup, Anda bahkan dapat naik ke lantai 4 tempat para pemimpin tinggi berkultivasi. Lantai itu dipenuhi dengan misteri yang menakjubkan. Jika Anda pergi ke sana dan dapat menikmati sumber daya di sana, maka keuntungan Anda tidak akan terbatas. Di lantai 3 Sky Split Tower, ada banyak seniman bela diri yang tidak pernah memiliki bakat hebat. Inilah alasan mereka datang ke Sky Split Tower. Jika mereka dapat berjuang melalui medan perang Ashura di sini, maka bersama dengan sumber daya teratas, mereka dapat berevolusi, keluar dari kepompong mereka dan terlahir kembali menjadi kupu-kupu. Talenta biasa bisa menjadi bakat level Sein, dan bakat level Sein bisa menjadi bakat level Kaisar. Oleh karena itu, bahkan jika mereka semua tahu bahwa kemungkinan mereka mati di dalam Sky Split Tower tinggi, mereka tidak dapat menahan godaan dan terus tinggal di sini. Ketertarikan Lin Ming terusik oleh kata-kata Mukgu, hal-hal aneh apa yang kau bicarakan ini? Mukgu berkata, pengetahuan saya tentang hal-hal spesifik terbatas. Saya pernah mendengar beberapa rumor, tapi semuanya sangat aneh. Misalnya, di lantai 4 tempat para pemimpin tinggi berkultivasi, ada jalur mistis yang disebut Jalan Kaisar. Dikatakan bahwa jika seseorang mencapai ujung jalan ini, maka mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Petik 2. Apa? Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Mencapai ujung jalan ini dapat membuat seseorang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Apakah benar-benar ada sesuatu yang begitu absurd di dunia ini? Petik 2. Itu seharusnya benar. Kedua sisi jalan ini diduga diukir dengan relief dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar kuno. Ada banyak misteri dan teka-teki yang terkunci di dalamnya, dan untuk apa itu, saya tidak terlalu yakin. Saya jauh dari memiliki otoritas untuk memasuki Jalan Kaisar. Petik 2. Penjelasan sederhana Mukgu menyebabkan hati Lin Ming bergetar karena shock. Dia tertegun sejenak, lalu mengeluarkan buku tebal yang tampak biasa dari cincin spasialnya. Dia telah mendapatkan buku tebal yang tampak kuno ini setelah membunuh Suemen dan memeriksa cincin spasialnya. Isi dari buku tebal ini seluruhnya adalah gambar yang digosok, dan setiap gambar adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dari benua setan suci yang telah ada hingga puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan ada gambar talenta tingkat Kaisar. Ini termasuk Kaisar Agung Netherworld. Secara mengesankan, bahkan Kaisar Iblis termasuk di antara mereka. Mata Mukgu melonjak saat dia melihat sekumpulan kulit yang terikat ini. Lin Ming tidak berbicara. Dia membuka buku tebal itu. Sampah dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dari puluhan ribu tahun yang lalu muncul di depan Mukgu. Saat Mukgu melihat-lihat halaman, dia menjadi semakin terkejut. Muking juga membungkuk untuk melihat karena penasaran. Di mana kamu mendapatkan ini? Aku menemukannya di cincin spasial Suemen setelah aku membunuhnya. Potret orang-orang ini harus digosok dari ukiran relief yang Anda sebutkan. Jika saya tidak salah, maka kemungkinan besar itu Jalan Kaisar. Petik 2.
Mukgu menghela nafas panjang dan menutup buku tebal itu. Dia berkata, kamu benar. Relief di Jalan Kaisar dikatakan sangat hidup dan mengandung banyak konsep berbeda. Buku besar Brother Lin memiliki karakter dari puluhan ribu tahun yang lalu, bagaimana mungkin orang normal bisa menggambarnya? Gambar-gambar ini bahkan dengan sempurna merangkum arogansi dan martabat yang mereka miliki, mata yang memandang dunia dengan jijik. Isi dari buku besar ini pastinya adalah sisa-sisa relief Jalan Kaisar. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Dia memiliki dua pertanyaan yang mendidih di dalam dirinya. Pertama, siapakah yang mengukir relief ini di dinding Jalan Kaisar? Karena relief ini berisi segala macam misteri dan konsep dan bahkan digunakan untuk menghiasi Jalan Kaisar ini, itu pasti bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Beberapa relief bahkan berasal dari 70.000 hingga 80.000 tahun yang lalu. Sampai sekarang, selama rentang waktu yang sangat lama ini ketika bahkan Kaisar Iblis dan sesepuh tertinggi lainnya punah di alam dewa, siapa yang bisa berumur panjang dan masih mengukir relief sampai hari ini? Kedua, mengapa buku besar ini ada di tangan Suemen? Suemen tidak bisa dianggap sebagai raja di lantai 2. Bisa dibilang dia seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk mengintip Jalan Kaisar. Lin Ming semakin merasa bahwa Sky Split Tower dipenuhi dengan misteri besar. Itu pasti tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dikatakan bahwa Blood Slaughter Steppes berisi kekuatan misterius yang mampu membunuh pembangkit tenaga listrik top. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan pembangkit tenaga penghancur kehidupan tidak berani menginjakkan kaki di dalam stepa pembantaian darah. Lalu, ada juga aturan aneh yang mengatur pembantaian darah stepa. 12 kota utama setan surgawi adalah 12 sumber energi neraka. Dan di dalam kota-kota ini, sumber energi neraka itu adalah jurang yang tak terduga. Jurang ini membentang dari kedalaman puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kaki di dalam tanah, tidak diketahui seberapa jauh mereka melangkah. Semua dalam semua, ini memungkinkan Lin Ming untuk memahami betapa luasnya misteri Blood Slaughter Stepa itu. Saudara Lin, izinkan saya menasihati Anda bahwa setiap seniman bela diri biasanya tinggal di lantai 2 selama mungkin. Ini karena tekanannya terlalu besar. Saya tidak perlu menyebutkan banyak master yang ada di sana, tetapi Sky Split Tower juga memiliki aturan bahwa setiap seniman bela diri di lantai 3 harus bersaing dalam pertandingan setiap 2 bulan. Jika tidak, mereka harus meninggalkan Sky Split Tower dan meninggalkan Polaris City. Begitu mereka meninggalkan Polaris City, tato iblis surgawi mereka akan mulai memudar seiring waktu dan mereka harus memulai kembali dari awal jika mereka ingin memperbaruinya. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Jadi jika saya mengasingkan diri selama 1 tahun, saya harus berkompetisi dalam 6 pertandingan. Iya. Bukan hanya itu, tetapi setiap pertandingan secara acak diberikan kepada Anda berdasarkan tingkat kekuatan Anda saat ini benar-benar berbeda dari lantai 2 di mana Anda mencari lawan Anda sendiri. Jadi, kamu harus sangat berhati-hati dalam menyembunyikan kekuatanmu sendiri. Jika Anda mengekspos terlalu banyak kemampuan Anda, maka pertandingan yang akan diberikan kepada Anda akan semakin kuat. Petik 2. Saya mengerti. Berbicara dengan Brother Muk sangat membantu. Petik 2. Saudara Lin terlalu rendah hati. Kita berdua manusia, jadi kita harus membantu satu sama lain saat kita bisa. Hal-hal kecil ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jika saudara Lin pergi ke lantai 3, maka Anda dapat menemukan saya di sana. Saat Mukgu berbicara, dia meletakkan catatan dengan alamatnya. Ini adalah lokasi kediamannya di sana. Lin Ming meliriknya lalu menyimpannya. Ada beberapa hal kecil yang harus saya selesaikan di lantai 2. Setelah itu, seharusnya tidak terlalu lama sebelum saya pergi ke lantai 3. Aku harus merepotkan kakak Muk saat aku pergi. Petik 2.
Kakak Lin terlalu sopan, silakan mencariku kapan saja. Episode ke-563, dengan judul 8 Gerbang Tersembunyi Batin. Langsung ke dalam alurnya. Setelah Lin Ming mengucapkan selamat tinggal pada Mukgu, dia dengan cepat melayang ke alun-alun kota di lantai 2. Karena kedatangan Lin Ming, keheningan yang pekat segera menyelimuti seluruh area. Banyak seniman bela diri yang hadir sekarang tahu siapa Lin Ming. Sebagai raja di lantai 2, kedatangannya di alun-alun kota seperti seorang kaisar yang melakukan perjalanan. Pahlawan muda Lin. Dari jauh, Fei gemuk yang sedang berbisnis dengan Lin Ming bergegas, wajahnya ditutupi dengan senyuman. Apakah pahlawan muda Lin mendapat perintah? Apakah Anda sudah menyelesaikan perdagangan untuk kristal iblis darah? Lin Ming telah meninggalkan banyak harta di sini untuk penjual Fei gemuk untuk ditukar dengan kristal setan darah bermutu tinggi. Saya telah menukar kurang dari setengah. Beberapa hari terakhir ini saya belum pernah menjual barang dagangan saya sendiri, aku hanya membantu menjagamu. Penjual Fei yang gemuk melakukan segala yang dia bisa untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Lin Ming. Dia benar-benar telah mencoba yang terbaik beberapa hari ini. Semua harta yang ditinggalkan Lin Ming padanya tersebar dan sangat acak. Meskipun setiap benda berharga, akan sulit untuk menemukan pembeli yang cocok untuk setiap barang dalam waktu singkat. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mengenai perjanjian sebelumnya yang kita buat, saya akan memastikan bahwa Anda menerima persentase yang dijanjikan. Petik 2. Haha, pahlawan muda Lin terlalu sopan. Bisa menjual harta untukmu adalah kehormatanku. Penjual Fei yang gemuk berkata saat dia mengeluarkan kotak kristal setan darah. Bagian dalamnya dikemas dengan kristal iblis darah bermutu tinggi. Ini adalah apa yang saya kumpulkan dari perdagangan baru-baru ini serta pertukaran kristal iblis darah kelas menengah. Harus ada total 400 kristal iblis darah bermutu tinggi. Tolong hitung mereka. Petik 2. Lin Ming dengan santai menyapu mereka, angkanya benar. Dia mengambil 20 dan menyerahkannya ke penjual Fei yang gemuk. Ini 5% yang disepakati. Akan lebih baik jika Anda benar-benar dapat memperdagangkan semuanya dalam sebulan. Petik 2. Itu adalah Fei yang gemuk memandangi 20 kristal iblis darah bermutu tinggi di depannya dan dengan tenang menelan. Pahlawan muda Lin, Anda boleh yakin bahwa saya akan melakukan segala daya saya untuk menyelesaikan tugas Anda dalam waktu sesingkat mungkin. Fei gendut menamparkan dadanya sebagai jaminan. Bagus. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu hadiah lagi. Lin Ming menerima semua kristal iblis darah dan kemudian pergi. Setelah dia kembali ke tempat latihannya, Lin Ming pertama-tama duduk bermeditasi untuk menenangkan pikirannya. Kemudian, dia mengeluarkan cincin spasial Xingtian. Cincin spasial Xingtian adalah harta karun tingkat bumi kelas menengah. Saat Lin Ming menyelidikinya dengan akal sehatnya, dia bisa mengatakan bahwa ruang dimensi dalamnya 3-4 kali lebih besar dari cincin spasial Suemen. Ruang di dalamnya juga sangat stabil, itu akan dapat berfungsi selama 3.000-4.000 tahun tanpa runtuh. Cincin yang bagus. Hanya cincin ini saja yang tak ternilai harganya. Petik 2. Lin Ming mulai mengeluarkan semuanya dari cincin spasial. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah kotak besar kristal iblis darah bermutu tinggi. Diperkirakan secara kasar, ada sekitar 500 hingga 600 di antaranya. Adapun kristal iblis darah kelas menengah, ada beberapa lusin kasing besar yang dikemas hingga penuh. Perkiraan konservatif mencapai puluhan ribu. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Kristal iblis darah semuanya ditempatkan secara terpisah ke dalam cincin spasial lain. Ini diikuti oleh pil, slip giok, harta karun, dan sebagainya. Karena Lin Ming ingin menemukan beberapa rahasia menara Sky Split dari cincin spasial Xingtian,
dia dengan hati-hati dan sabar memeriksa setiap slip giok untuk mencari petunjuk. Namun sayangnya, dari awal hingga akhir, dia tidak menemukan apapun yang berharga tentang Sky Split Tower. Slip giok ini mencatat metode budidaya alam iblis langka, tetapi tidak terlalu berguna bagi Lin Ming. Sedikit kecewa, Lin Ming mulai memeriksa botol pil. Dengan beberapa lusin botol pil, Lin Ming mulai mengeluarkan pil satu persatu. Kebanyakan dari mereka adalah obat pemulihan tingkat tinggi seperti pil darah ilahi, mereka tidak terlalu istimewa. Tapi ketika Lin Ming hendak menyapu botol pil, sesuatu menarik perhatiannya. Dia mengambil botol pil dan dengan lembut menggulungnya di tangannya. Ini adalah mantra. Lin Ming terkejut menemukan bahwa botol berukir yang tampaknya biasa ini sebenarnya dengan cerdik menyembunyikan mantra kecil. Lin Ming memiliki pemahaman yang mendalam tentang mantra. Dia mempelajari mantranya sedikit, dan mulutnya melengkung membentuk senyuman. Sangat menarik. Aku ingin tahu apa isinya. Petik 2. Lin Ming perlahan menelusuri satu jari ke bawah botol dan dengan hati-hati menyuntikkan esensi sejati di dalamnya. Setelah beberapa saat, aura berkabut hitam mulai muncul di atas botol putih bersih aslinya. Kaca. Dengan suara pelan, botol itu retak menjadi dua. Segera, sebuah kotak logam besar terbang keluar dari botol. Untuk botol berukuran setengah kepalan untuk menampung kotak logam sebesar itu, tentu saja ini adalah fungsi dari mantra itu. Anda telah menempatkan ini di cincin spasial Anda sendiri namun Anda telah melakukan semua yang Anda bisa untuk menyembunyikannya. Agar kamu berhati-hati, apa itu? Keingintahuan Lin Ming terangsang. Apapun ini pasti sangat penting bagi Xing Tian. Seluruh kotak logam itu berwarna biru keabu-abuan. Saat Lin Ming mengambilnya di tangannya, dia merasakan tekstur logam yang sejuk. Kotak sekecil itu sebenarnya tidak kurang dari 100 jins. Dia memutar kunci kotak itu, membuka tutupnya, dan melihat sehelai sutra kuning halus di dalamnya. Saat dia perlahan membuka bungkus kain sutra kuning, dia akhirnya melihat apa yang ada di dalamnya. Itu adalah manik-manik seukuran merpati. Tubuhnya hitam legam, dan ada beberapa pola samar di permukaan. Itu tampak seperti kaca hitam yang dipenuhi kotoran. Lin Ming mengambil manik di tangannya dan menelusuri permukaan yang dingin dengan jari-jarinya. Perasaan dingin sepertinya menyebar dari permukaan dan ke meridiannya. Itu membuat orang merasa seolah-olah terhubung ke manik hitam. Apa ini? Lin Ming bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang manik ini. Sepertinya itu mengandung kekuatan yang murni dan tak terduga. Melihat betapa pentingnya Xing Tian menempatkan manik-manik itu, Lin Ming bisa menebak betapa pentingnya itu. Ini pasti harta karun. Tapi, saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Petik 2. Lin Ming mencari melalui slip giok di cincin spasial Xing Tian dan tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan manik ini. Karena melihat manik ini tidak akan menghasilkan informasi lagi, Lin Ming menyimpannya. Melalui percakapannya dengan Mukgu, Lin Ming memahami bahwa lantai 3 Sky Split Tower adalah level terakhir bagi penantang menara. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya, dia tidak berani bertindak terlalu gegabah. Dalam pertempurannya dengan Xing Tian, Lin Ming menggunakan setiap keterampilan dalam repertoarnya selain darah Phoenix kuno. Tapi kekuatan Xing Tian hanya bisa diatur di jajaran tengah lantai 3 menara Sky Split. Ini berarti bahwa ada cukup banyak orang di lantai 3 yang tidak cocok untuk Lin Ming. Dalam situasi ini, Lin Ming tidak bisa sembarangan memprovokasi pembangkit tenaga listrik di lantai 3. Saat ini Lin Ming baru berusia 18 tahun. Dia punya banyak waktu untuk tumbuh, jadi dia tidak terlalu terburu-buru. Dia siap untuk pergi ke pengasingan tertutup untuk jangka waktu yang lama. Bisa jadi beberapa bulan, atau bahkan bisa setahun. Lin Ming baru saja menerobos ke ranah Xiantian Tengah.
Jika dia ingin melangkah ke alam Xiantian yang terlambat, itu akan sulit. Bukan hanya itu, tetapi bahkan jika dia mencapai alam Xiantian akhir, kekuatannya tidak akan tumbuh sebanyak itu. Namun, Lin Ming punya rencana lain. Itu untuk mempraktikkan sistem transformasi tubuh. Setelah mencapai 100% tempering marrow, Lin Ming tidak punya waktu untuk maju lebih jauh dalam Chaotic Virtuous Combat Meridians. Tapi sekarang, dia berencana untuk menenangkan hatinya dan berlatih Chaotic Virtuous Combat Meridians dalam upaya untuk membuka 8 gerbang tersembunyi batin yang sulit dipahami. Setelah tempering marrow adalah 8 gerbang tersembunyi batin, dan di atas 8 gerbang tersembunyi batin adalah 9 bintang dari Istana Dao. Setelah sistem transformasi tubuh Realm of the Gods dikembangkan hingga batas ekstrim, seseorang dapat membalikkan alam semesta dan memisahkan ciptaan. Tentu saja, harga yang harus dibayar untuk mengolah sistem transformasi tubuh sangat menakutkan. Ini juga alasan mengapa banyak seniman bela diri di alam dewa memilih sistem pengumpulan esensi. Adapun benua iblis suci, bahkan para jenius zaman kuno melihat sistem transformasi tubuh sebagai lemah dan tidak berguna. Dibutuhkan investasi material yang besar, namun pengembaliannya sangat kecil. Seiring waktu, sistem transformasi tubuh manusia dihilangkan. Warisan metode budidaya ini juga dimusnahkan dalam debu sejarah yang tak berujung, menghilang tanpa jejak. Lin Ming mengeluarkan 100 kristal iblis darah dari cincin spasialnya sekaligus. Keunggulan Blood Demon Crystal atas batu esensi sejati adalah kemampuannya untuk meningkatkan vitalitas darah seseorang. Itu bisa membantu memurnikan tubuh dan menyehatkan jiwa. Rumus hukum transformasi tubuh ras iblis raksasa bergantung pada kristal setan darah ini. Di sisi yang sama, kristal iblis darah memiliki efek yang mirip dengan teknik transformasi tubuh manusia. Aku akan mengandalkan Blood Demon Crystal bermutu tinggi ini untuk mengembangkan Chaotic Virtuous Combat Meridians. Saya tidak akan meninggalkan kultivasi tertutup sampai saya melewati hambatan. Petik 2. Lin Ming meneguhkan tekadnya. Setelah menelan beberapa pil puasa, dia membiarkan esensi yang sebenarnya keluar dari sumsumnya, dan kemudian mulai memutarnya dengan True Primal Chaos Formula. Dengan cepat, Lin Ming memasuki keadaan niat bela diri yang halus, kehilangan kendali atas kesadarannya. Esensi sejati di dalam tubuhnya mulai berputar dengan cara yang sepenuhnya otonom, ini bisa disebut rute paling sempurna. Di lantai 4 menara Sky Split, di dalam aula yang megah dan remang-remang, suara langkah kaki yang berat bergema saat seorang pria iblis raksasa berjubah hitam setinggi 12 kaki berjalan menuju pintu. Xingtian, meninggal. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari aula. Namun, seseorang tidak dapat melihat sosok orang yang berbicara, kata-kata itu bergema seolah-olah diucapkan oleh hantu. Aku tahu. Langkah kaki iblis raksasa melambat. Dia, seperti banyak iblis raksasa lainnya, memiliki kulit biru. Tapi penampilannya tidak sekotak atau kasar seperti iblis raksasa lainnya. Sebaliknya, dia sangat anggun dan halus, dia adalah individu yang sangat tampan. Meskipun kami sudah memperhatikan Lin Ming sejak awal, kami telah meremehkannya. Saya awalnya berpikir untuk mengizinkan Xingtian menanganinya, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membalikkan keadaan dan membunuh Xingtian sebagai gantinya. Dia bukan sampah tingkat rendah. Bahkan jika dia adalah bakat tingkat kaisar, dia juga merupakan bakat kaisar tingkat atas. Jika dia dibiarkan tumbuh dengan bebas, suatu hari dia mungkin akan menjadi pembangkit tenaga listrik laut ilahi di masa depan, dan bukan hanya itu, tetapi juga pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang sangat kuat. Suara itu terdengar sekali lagi. Di dalam aula utama, distorsi muncul di udara. Energi neraka mulai berkumpul bersama, perlahan-lahan mengembun menjadi bayangan Goliat yang melayang.
Itu adalah penggunaan lain dari disk-array pertempuran. Melalui dua array yang terhubung, seseorang dapat mengirimkan gambar bayangan bersama dengan suara untuk berbicara secara langsung. Jika seseorang ingin menggunakan jimat pemancar suara untuk melakukan hal yang sama, itu akan membutuhkan banyak jimat pemancar suara untuk digunakan satu demi satu, itu tidak perlu merepotkan. Dia yang mencapai laut ilahi tidak ada hubungannya dengan Bloodslater Stepes saya. Iblis raksasa dengan santai berkata, The Bloodslater Stepes dikenal sebagai tanah terlarang untuk pembangkit tenaga listrik Divine Sea. Jangankan laut ilahi, bahkan pembangkit tenaga penghancur kehidupan tingkat tinggi tidak akan berani menginjakkan kaki di tanah ini, jika tidak mereka akan terbunuh oleh kutukan aneh yang ada di sini. Apakah Lin Ming mencapai alam laut ilahi tidak ada hubungannya dengan mereka? Itu benar. Tapi sebelum dia mencapai laut ilahi, dia akan menjadi iblis surgawi bersayap 10/13. Saya tidak ingin seseorang bangkit dan mengambil bagian dari kekuatan kami, terutama ketika mereka adalah manusia. Suara itu perlahan berkata setelah keheningan yang dalam. Pada saat ini, di dalam aula gelap, hantu melayang lainnya bersinar di udara. Hantu mengambang ini adalah milik seorang pria Fey. Dia memiliki jenggot, membuat wajah tampan aslinya tampak sedikit pesimis. Pria Fey tersenyum tipis dan berkata, orang bernama Lin Ming ini telah pergi ke pengasingan tertutup di lantai 2, dia cukup pintar. Ketua tertinggi Goliat berpikir sejenak dan tersenyum. Dia berkata, ketika dia melalui pengasingan tertutup, dia pasti akan menemui hambatan jika dia tidak mengalami pertempuran yang sebenarnya. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di sana terlalu lama. Setelah dia pergi, saya akan mencari seseorang untuk menanganinya. Episode ke-564, dengan judul Pil Ilahi Tanpa Nama. Langsung ke dalam alurnya. Bagi penguasa tertinggi di Menara Sky Split, mendapatkan ketua tertinggi lainnya bukanlah kabar baik, tapi itu juga bukan sesuatu yang menakutkan. Yang paling mereka inginkan adalah membawa para elit muda yang luar biasa ini dan menempatkan mereka di bawah komando mereka untuk lebih mengkonsolidasikan kekuatan mereka di dalam Menara Sky Split. Setan raksasa ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dari cincin spasialnya. Dengan jentikan tangannya, nyala api menyala. Di aula yang gelap, nampaknya sangat cerah. Di lantai 3 Sky Split Tower, di dalam ruang logam yang sepenuhnya tertutup, ada shadowboxing pemuda berpakaian hitam yang tampak kokoh. Setiap pukulan yang dia buat cepat dan membuat suara seperti petir, berulang tanpa henti. Saat pemuda kokoh itu sedang berlatih, seorang wanita berpakaian hitam tiba-tiba masuk ke ruangan dan berkata, Bos, mari kita tangani Lin Ming. Pemuda kokoh itu melambat. Lin Ming yang membunuh Xingtian. Iya, pemuda yang kokoh tidak berbicara. Dia terus memukul lagi. Setiap pukulan yang dia buat ke dinding logam bergema dengan keras di ruangan itu. Ruangan emas dalam yang dibangun secara khusus benar-benar tenggelam oleh pukulan pemuda yang kokoh itu. Bagaimana menurut Anda? Wanita berpakaian hitam itu bertanya. Pemuda kokoh itu berhenti. Dia menggosok tangannya dan berkata, Xingtian meremehkan lawannya. Tapi, itulah sifat dasarnya. Siapapun yang menyebut diri mereka Raja Lantai 2 akan meremehkan lawan mereka jika yang mereka lawan adalah anak-anak. Saya sudah melihat salinan bayangan pertempuran Lin Ming dan Xingtian. Saya memperkirakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lin Ming pada saat itu seharusnya sudah mendekati batasnya. Kekuatan ini lumayan di lantai 3. Dengan usia Lin Ming saat ini, kekuatan itu membuatnya memenuhi syarat sebagai bakat yang luar biasa mengerikan. Tapi, dibandingkan dengan kami Heavenly Demon 7 Stars peringkat tinggi, dia sama sekali bukan apa-apa. Petik 2. Pemuda kokoh itu tiba-tiba diusir. Dengan suara letupan yang keras,
Seluruh dinding emas yang dalam benar-benar melengkung, bahkan bagian bawahnya terangkat dari gaya. Itu seperti pintu terbuka di bawahnya. Wanita berpakaian hitam melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya. Dia harus mencari ahli kimia logam untuk memperbaiki dinding lagi. Lin Ming saat ini sedang berkultivasi di lantai 2. Begitu dia datang ke lantai 3, menurut aturan Sky Split Tower, tidak mungkin dia menghadapi kekuatan besar di beberapa putaran pertamanya. Artinya, dia memiliki banyak pertumbuhan yang dapat dia lakukan sebelum dia benar-benar mencapai kitab bintang 7 setan surgawi. Jadi, ya, semoga berhasil. Petik 2. Pemuda kekar itu mengusap hidungnya, matanya penuh semangat juang. Dia tertawa saat berkata keras-keras, "Saya hanya takut dia tidak bisa tumbuh dan itu akan membosankan." Di ruang latihannya, Lin Ming secara alami tidak tahu tentang semua peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dengan dukungan dari kondisi niat bela diri yang halus, dia telah sepenuhnya memasuki kondisi yang terinspirasi, bahkan tanpa sedikit pun kesadaran yang tersisa. Esensi sejati dalam tubuhnya bergerak sepenuhnya atas nalurinya sendiri. Dalam kondisi ini, kecepatan kultivasi Lin Ming sangat menakutkan. Latihan berlangsung tanpa rasa waktu. Dalam sekejap, 3 bulan pengasingan tertutup telah berlalu. Selama seluruh periode ini, dia hanya keluar 1 kali, dan itu untuk memasang item Xingtian yang tidak dia butuhkan serta membawa kembali sejumlah besar kristal darah iblis bermutu tinggi dari penjual Fei Fei. Bahkan dengan biaya konsinyasi 5%, Lin Ming telah membawa kembali lebih dari 1000 kristal iblis darah bermutu tinggi dari vendor Fei yang gemuk. Sumber daya yang dibutuhkan untuk berlatih, Chaotic Virtuous Combat Meridians terlalu besar. Bahkan jika Lin Ming menggunakan kristal iblis darah bermutu tinggi, itu tidak terlalu lama setelah dia meletakkannya di tangannya bahwa itu akan kehilangan kilau dan retak terbuka, benar-benar berubah menjadi batu yang tidak berguna. Lin Ming sering menggunakan beberapa potong kristal setan darah bermutu tinggi bersama-sama. Hal ini menyebabkan tingkat penggunaan kristal iblis darah bermutu tinggi menjadi lebih tinggi. Dalam 3 bulan, Lin Ming menggunakan 1200 beberapa kristal iblis darah bermutu tinggi. Ini sama dengan puluhan ribu kristal iblis darah kelas menengah. Dalam proses ini, vendor Fei yang gendut bisa dikatakan telah memberikan kontribusi yang besar. Sejak awal, sejumlah besar kristal iblis darah bermutu tinggi dipertukarkan. Tapi setelah itu, ketika Lin Ming berdagang semakin banyak, jumlah kristal iblis darah bermutu tinggi menjadi semakin sedikit bahkan saat harganya naik, mereka menjadi sangat sulit untuk ditukar. Tanpa penjual Fei yang gemuk, menukar semua kristal ini akan sangat memusingkan bagi Lin Ming. Dalam 3 bulan pengasingan, Lin Ming telah memberikan 100.000 ditambah kristal setan darah kelas menengah di cincin spasial Xingtian kepada vendor Fei Fei. Ini sama dengan lebih dari 1000 kristal iblis darah bermutu tinggi. Bahkan Lin Ming merasa ini agak sulit untuk ditangani. Tapi, yang mengejutkan Lin Ming adalah kemampuan vendor Fei yang gemuk itu. Saat kristal iblis darah bermutu tinggi di lantai 2 semakin langka, dia berusaha menghubungi orang lain di lantai 3 untuk menukar kristal iblis darah bermutu tinggi. Ada banyak kristal iblis darah bermutu tinggi di lantai 3. Di sana, seniman bela diri kebanyakan menggunakan kristal setan darah bermutu tinggi. Kristal iblis darah kelas menengah hampir hanya digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Ini juga menyebabkan kristal iblis darah bermutu tinggi di lantai 3 menjadi lebih mahal. Harga konversi ada 125:1. Lin Ming tidak terlalu peduli tentang ini. Tidak apa-apa selama dia bisa menukar mereka. Jadi seperti ini, 2 bulan lagi berlalu. Lin Ming telah berada dalam pengasingan tertutup selama 5 bulan penuh. Selama 5 bulan ini, Lin Ming mengkonsumsi kristal setan darah bermutu tinggi sambil sepenuhnya mengabaikan biayanya. Selain itu,
Ia juga memiliki ruang latihan kelas atas dengan energi neraka yang kaya serta dukungan dari niat bela diri yang halus. Kecepatan latihan Lin Ming dapat digambarkan sebagai astronomi. Dalam aspek transformasi tubuh, bakat Lin Ming awalnya tidak dianggap terlalu buruk. Setelah dia menyatu dengan setetes darah dari naga sejati, fisiknya meningkat pesat. Selain tempering berulang yang dialaminya, fondasinya sangat kokoh. Pada hari ini, saat Lin Ming sedang bermeditasi di tempat tidur batunya, dia membuka matanya. 5 bulan. Dengan niat bela diri yang halus, saya berkultivasi selama 5 bulan. Ini semua untuk meletakkan dasar untuk membuka 8 gerbang tersembunyi batin, tetapi meskipun demikian, saya masih jauh dari titik awal. Selain itu, kultivasi saya telah mencapai kemacetan. Kultivasi Lin Ming baru-baru ini dalam sebulan terakhir menjadi semakin lambat. Agaknya, dia tidak terlalu jauh dari mencapai kemacetan. Dari tempering Marau hingga 8 gerbang tersembunyi dalam, ada jalan yang sangat panjang. Seseorang harus mengembangkan paruh pertama dari Chaotic Virtuous Combat Meridians ke kondisi kesempurnaan. Tidak mungkin diselesaikan dalam semalam. Dan bahkan jika semuanya sudah siap, dia masih membutuhkan bahan dan obat berkualitas tinggi untuk membuka 8 gerbang tersembunyi dalam. Tingkat kesulitannya jauh melebihi dari tempering Marau. Untuk mencari material surgawi semacam ini di Skyspill kontinen, seseorang membutuhkan kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Dengan demikian, jalan transformasi tubuh yang dilalui Lin Ming bisa dikatakan dipenuhi dengan rintangan yang tak ada habisnya. Lin Ming ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian, dia membisikkan mantra dan bola emas seukuran kepalan keluar dari dantiannya. Bola emas ini berputar di udara beberapa kali dan sesaat kemudian berubah menjadi kompor kecil berwarna emas. Ini adalah tungku peleburan kosmik. Buka. Lin Ming membalikkan tangan kanannya dan tutupnya terbang. Pil berwarna biru terbang keluar dari Cosmic Melting Furnace dan ke tangannya. Awalnya, ketika kepala biara White Brow dari kuil Zen Agung mencoba dengan paksa membuka tungku peleburan kosmik dengan segel telapak tangan Buddha terang, ada cahaya merah dan biru yang muncul. Lampu merah adalah gumpalan darah dari iblis raksasa kuno, itu sudah ditelan oleh Magic Cube. Adapun cahaya biru, itu adalah pil ilahi tanpa nama sekarang di tangan Lin Ming. Pil ilahi tanpa nama ini berukuran kelengkeng, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan dingin yang membekukan. Saat Lin Ming mengambilnya di tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan udara dingin masuk ke meridiannya, sedingin es ke titik di mana rasanya bisa membekukan jiwanya. Tekanan dingin purba ini sepertinya mengandung waktu mengalir puluhan ribu tahun. Itu hampir seluruhnya mirip dengan akar naga nirvana. Lin Ming yakin bahwa pil ilahi tanpa nama ini disempurnakan dengan akar naga nirvana. Akar naga nirvana sendiri dapat membantunya menyelesaikan 100% tempering Marau. Lalu, apa efek pil yang dimurnikan dengan akar naga nirvana? Lin Ming dengan hati-hati memeriksa pil ini di seluruh. Tapi, dia belum berani menelannya. Dia bisa merasakan energi dingin tulang yang sangat terkompresi di dalamnya, yang memberinya perasaan khawatir. Biasanya, pil jauh lebih sombong daripada bahan yang digunakan untuk membuatnya. Jika seseorang menelannya dengan sembrono, mungkin saja seluruh tubuh mereka akan pecah. Sayangnya, anjing tua berkepala 3 itu menderita luka jiwa dalam badai luar angkasa dan jatuh tertidur lelap. Kalau tidak, jika dia ada di sini dia akan bisa memberi saya beberapa nasihat. Petik 2. Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Sekarang dia menemukan hambatan dalam kultivasinya, dia harus keluar dan mengalami lantai 3. Tetapi meskipun Lin Ming percaya diri, dia tidak percaya diri ke titik di mana dia meremehkan semua elit muda yang heroik. Dengan kekuatannya, jika dia dengan gegabah pergi ke lantai 3 maka dia mungkin mengalami beberapa bahaya di sana.
Lin Ming ragu-ragu dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, ketika saya menyerap akar naga nirvana, saya menggunakan metode pemurnian dengan mata air jernih. Saya memasukkan air dengan khasiat obat dan kemudian membenamkan diri ke dalam air, menyerap semua esensi ke dalam tubuh saya. Anjing tua Demon Sin berkata bahwa menggunakan metode ini jauh lebih baik daripada menelan akar naga nirvana. Pil ilahi tanpa nama ini dimurnikan dari akar naga nirvana, jadi tidak salah jika menggunakan metode yang sama untuk meminumnya. Petik 2. Keuntungan. Menggunakan air sebagai metode refinement adalah dapat menyebarkan khasiat obat yang kaya dan manjur. Ini akan menyebabkan khasiat obat menjadi jauh lebih moderat dan lebih mudah diserap. Sejak Lin Ming membuat keputusannya, dia tidak lagi ragu-ragu. Melihatnya secara berbeda, bahkan jika metode ini salah dan dia akhirnya menyia-nyiakan sejumlah besar khasiat obat pil biru, dia tidak akan merasa terlalu buruk. Jalan masa depannya masih panjang tanpa akhir, akan selalu ada lebih banyak kesempatan menunggunya. Pada saat ini, dia telah mencapai kemacetan dalam kultivasinya dan juga diliputi oleh bahaya di sekitarnya. Ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan pil berwarna biru ini. Jika dia tidak menggunakannya sekarang karena takut menyia-nyiakannya, maka yang dia lakukan hanyalah membuang-buang waktu. Bagi Lin Ming, waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Semua sumber daya lainnya dapat ditemukan kembali. Hanya waktu yang tidak bisa dipulihkan. Lin Ming mengeluarkan beberapa mata air asal matahari dari cincin spasialnya. Mata air yang berasal dari matahari ini berasal dari uji coba peleburan tingkat umum Divine Phoenix Mystic Realm. Mata air itu sendiri mengandung energi surga dan bumi yang sangat kaya dan sangat murni tanpa sedikit pun racun atau kotoran. Itu sangat berharga. Ketika Lin Ming berada di Divine Phoenix Mystic Realm, dia meminum air semacam ini setiap hari. Setelah dia pergi, dia membawa banyak uang. Setelah bertahun-tahun terus-menerus mengonsumsi air ini, yang tersisa hanyalah 2 barel besar. Perangkat alkimia yang akan dia gunakan secara alami adalah Cosmic Melting Furnace. Lin Ming membuka lapisan pertama dari Cosmic Melting Furnace. Dengan lambaian tangannya, aliran mata air yang berasal dari matahari terbang keluar dari laras seperti pelangi yang bersinar, jatuh ke dalam tungku peleburan kosmik. Lin Ming menjentikkan jarinya, dan pil ilahi tanpa nama berubah menjadi cahaya biru yang mengikuti aliran air ke Cosmic Melting Furnace. Lin Ming berdiri di tepi Cosmic Melting Furnace, melihat dari atas. Saat pil ilahi tanpa nama jatuh ke mata air asal matahari, air tiba-tiba mulai membeku dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam beberapa kedipan, itu terbentuk menjadi satu bongkahan es besar. Episode ke-565, dengan judul Gerbang Pembukaan. Langsung ke dalam alurnya. Ini berubah menjadi es. Lin Ming tercengang. Ini aneh, apakah dia harus menggunakan flame bintang jatuh untuk memanaskannya sekarang? Menggunakan air sebagai media penyulingan untuk pengobatan alkimia adalah hal yang normal. Misalnya, seseorang menggunakan api untuk merebus obat. Hanya saja pil ilahi tanpa nama ini jelas memiliki atribut yin yang dingin, akankah memanaskannya dengan api tepat? Lin Ming ragu-ragu. Tapi saat ini, gumpalan es di dalam tungku peleburan kosmis mulai mencair. Pil ilahi tanpa nama itu tampaknya menyebarkan sedikit permeasi biru di dalam air asal matahari. Kemanapun biru muda ini pergi, air es yang berasal dari matahari akan mulai mencair dengan cepat. Namun, setelah es mencair, energi dingin tidak berkurang. Sebaliknya, itu menjadi lebih menakutkan. Lin Ming hanya perlu melirik mata air dingin di dalam Cosmic Melting Furnace untuk merasakan seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Es yang mencair seharusnya karena jejak biru samar itu melebur ke dalam air, membuatnya semakin dingin. Jika ini terus berlanjut, pikiran Lin Ming tiba-tiba bergerak.
Dia menggerakkan tangannya untuk mengambil pil ilahi tanpa nama, menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindahkannya. Tetapi dalam waktu singkat kekuatan jiwanya bersentuhan dengan pil, rasanya jiwanya membeku. Melihat pil ilahi tanpa nama, ukurannya sudah berkurang. Lin Ming tidak berani membiarkan air asal matahari menyerap khasiat obat lagi. Jika ya, dia tidak yakin dia akan bisa menahannya. Harus diketahui bahwa pil biasa dibuat dengan menggunakan beberapa jenis bahan obat utama. Akar naga nirvana hanya satu bahan yang digunakan dalam membuat pil ini, dan ada bahan lain yang Lin Ming tidak terlalu yakin. Siapa yang tahu betapa menakutkan khasiat obat dari pil ilahi tanpa nama ini? Lin Ming menjentikkan jarinya, membungkus busur listrik di sekitar pil ilahi tanpa nama, dengan cepat membungkusnya dalam kepompong. Saat jari-jarinya saling terkait, dia juga memasang segel untuk mencegah kemanjuran obat dari pil ilahi tanpa nama melarikan diri. Kemudian, dia mengeluarkan kotak giok dari cincin spasialnya dan dengan hati-hati menempatkan pil ilahi tanpa nama di dalamnya. Melihat mata air biru dingin, Lin Ming jelas bisa merasakan dingin yin dingin yang memancar dari itu. Semua otot di tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Saya hanya dekat dengannya tapi otot saya sudah gemetar. Jika saya melompat, tidakkah tubuh saya akan membeku? Petik 2. Ekspresi Lin Ming serius. Dia tidak tahu seperti apa penatua tertinggi yang telah memurnikan pil ilahi tanpa nama ini. Jenis obat lain apa yang mereka gabungkan dengan akar naga nirvana agar pil ini menjadi sedingin es? Dengan obat tingkat tinggi, ada obat sedang dan obat sombong. Akar naga nirvana relatif sedang, tetapi pil ilahi tanpa nama ini luar biasa sombong. Lin Ming dengan keras menggertakkan giginya dan melompat ke Cosmic Melting Furnace. Tungku peleburan kosmik itu sendiri berisi ruang dimensi lain. Meskipun lapisan pertama tampak sangat kecil dari luar, itu cukup besar untuk menampung Lin Ming di dalamnya. Setelah mendekati air biru yang dingin ini, Lin Ming merasakan semua rambut merayap di tubuhnya. Dia menutup matanya dan menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaik ini. Kemudian, setelah mengedarkan esensi sejati pelindungnya hingga batasnya, dia melompat ke perairan dingin. Dengan esensi sejati melindungi tubuhnya, Lin Ming merasakan dingin yang menusuk tulang yang bisa dikendalikan. Namun, memiliki esensi sejati pelindung di sekelilingnya sama dengan mengisolasi dirinya sepenuhnya dari obat di sekitarnya. Jika dia benar-benar ingin menyerap khasiat obat, maka dia harus menghilangkan esensi sejati tubuhnya dan membiarkan obat meresap melalui pori-porinya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Pertama, dia menghilangkan esensi sejati pelindung di sekitar tangan kanannya. Seperti ini, tangan kanan Lin Ming dan air biru dingin bersentuhan. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah ribuan jarum menggali jauh ke dalam tangan kanannya, menyebabkan jaringan rasa sakit menyebar di dalam dirinya. Lin Ming hanya bisa menonton saat kulit di tangan kanannya langsung berubah menjadi putih dingin dan kemudian mulai merobek darahnya bahkan tidak punya waktu untuk keluar sebelum dibekukan. Energi dingin dengan ganas mengalir melalui pori-pori Lin Ming, membekukan dan bahkan meretakkan meridiannya. Tangan Lin Ming ini hampir mati beku dalam sekejap. Ini sangat menakutkan. Dahi Lin Ming meneteskan keringat, dan wajahnya mulai sedikit memelintir karena kesakitan. Tapi, dia masih dengan tegas mengungkap esensi sejati pelindung di tangan kirinya. Tanpa ketegangan apapun, tangan kirinya juga mengalami nasib yang sama. Lin Ming diam-diam menyaksikan, dan kemudian mulai memutar esensi sejati biru di tubuhnya. Setelah tangan kiri dan kanannya membeku, mereka mulai kehilangan vitalitasnya. Esensi sejati biru tak berujung digunakan untuk menebusnya. Beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming telah mengumpulkan vitalitas darah yang tak tertandingi. Dengan tambahan darah skala terbalik dan darah Phoenix kuno,
Apa yang paling diyakini Ling Ming bukanlah kemampuan pertahanannya yang kuat, melainkan kekuatan hidup yang luas yang ada di dalam tubuhnya, kemampuan regeneratifnya yang tak tertandingi. Selama dia memiliki esensi sejati yang cukup, meridian dan tubuh Lin Ming dapat memperbaiki diri mereka sendiri tanpa henti. Pil ilahi tanpa nama ini harus disempurnakan untuk penghancuran kehidupan atau penatua tertinggi laut ilahi. Tidak hanya khasiat obatnya yang menindas, tetapi dengan kekuatan saya hampir tidak bisa menyerapnya. Saya hanya dapat membiarkan khasiat obat untuk menghancurkan tubuh saya dan kemudian membiarkan kekuatan hidup saya yang besar dan kemampuan generasi diri untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Saya harus melihat apakah tubuh saya hancur lebih cepat atau apakah saya dapat beregenerasi lebih cepat. Petik 2. Lin Ming duduk bersila di dalam air biru yang dingin. Dia hanya merasa seolah-olah dua sikat baja berduri bergesekan di tangannya, dan otot-ototnya yang membeku hampir robek. Rasa sakit yang luar biasa ini sudah cukup untuk mengharapkan kematian. Seorang seniman bela diri yang normal akan pingsan karena rasa sakit ini, tidak pernah ingin bangun, lebih baik mati daripada menderita penderitaan yang tak berujung ini. Di bawah rasa sakit yang menyiksa ini, Lin Ming dengan paksa memasuki keadaan niat bela diri yang halus, dengan tegas mempertahankan kesadarannya. Dia sangat sadar bahwa jika dia pingsan, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Itu mirip dengan pingsan manusia di salju. Setelah bangun, jika mereka beruntung, maka tangan dan kaki mereka akan sedikit membeku. Jika mereka tidak beruntung, maka hawa dingin akan merembes ke meridian mereka, membekukan tubuh mereka sebelum merobek meridian mereka dan membekukan semua organ mereka, akhirnya mati. Lin Ming mulai bermeditasi metode budidaya, True Primal Chaos Formula, di dalam hatinya. Lin Ming perlahan menyeret energi dari pil ilahi tanpa nama ke dalam tubuhnya, secara bertahap menjalankannya ke seluruh tubuhnya. Kemanapun energi yang mengerikan ini pergi, energi itu hancur secara brutal. Rasa sakit semacam ini sudah cukup untuk meruntuhkan lautan spiritual seniman bela diri yang berkemauan lemah, membuat mereka menderita tanpa henti saat mereka perlahan memudar. Bahkan wajah Lin Ming berubah dari rasa sakit, keringat mengalir di tubuhnya. Setelah tempering marau, kerangka seorang seniman bela diri menjadi sangat ulet. Dan kali ini, kekuatan yang terkunci di dalam tubuh seorang seniman bela diri berubah menjadi daging mereka. Fungsi 8 gerbang tersembunyi dalam adalah untuk membangun kembali tubuh. Seorang seniman bela diri yang mengembangkan sistem pengumpulan esensi memiliki esensi sejati beredar melalui meridian dan dantian mereka. Itu adalah sistem yang terpisah dari tubuh fana, yang menghubungkan 360 titik akupuntur tubuh dengan energi asal langit dan bumi. Tetapi, ketika transformasi tubuh mencapai ranah 8 gerbang tersembunyi batin, ia menggunakan energi asal langit dan bumi untuk melemahkan tubuh manusia. Energi asal langit dan bumi ini persis memasuki tubuh melalui 8 saluran ini. Kedelapan saluran ini diberi nama gerbang penyembuhan, gerbang kehidupan, gerbang rasa sakit, gerbang batas, gerbang pandang, gerbang kematian, gerbang keajaiban, dan gerbang pembukaan. Pintu pertama yang ingin dibuka Lin Ming adalah gerbang penyembuhan. Gerbang ini terletak di tengah dua klavikula. Kekuatan vitalitas darah akan berkumpul di sini sebelum menyatu ke dalam otak, itu adalah titik persimpangan sentral untuk vitalitas darah seseorang. Setelah membuka pintu ini, tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi kemampuan pemulihan dan kekuatan fisiknya akan meningkat pesat. Namun, jika dia ingin membukanya sepenuhnya, itu adalah tugas yang sangat sulit. Lin Ming memutar esensi sejati menurut True Primal Chaos Formula. Dia mengumpulkan energi pil ilahi tanpa nama ke dalam jantung klavikulanya. Energi dingin es menusuk ke sini 1 inci pada satu waktu, itu seperti jarum baja yang baru saja dimasukkan.
Seorang seniman bela diri normal dalam keadaan ini sudah setengah pingsan karena rasa sakit, apalagi memiliki kemauan untuk secara sadar membimbing energi untuk membuka 8 gerbang tersembunyi batin. Sedikit demi sedikit, tanpa rasa waktu, Lin Ming menjadi mati rasa karena rasa sakit. Tetapi pada saat ini, dia merasakan semua darah di dalam sumsumnya naik, seolah-olah ingin mengembun menjadi butiran darah. Lin Ming tiba-tiba terbangun dari keadaan halusnya. Dia ingin merasakan kekuatan ini dengan hati-hati, tapi itu menghilang secepat itu datang. Berkenaan dengan gerbang penyembuhan di tulang selangka, dia menemukan bahwa kabut biru muda berkabut telah muncul di dekatnya. Selain itu, belum ada perubahan lainnya. Membuka matanya, Lin Ming memandang mata air asal matahari dan menarik napas dingin. Air awalnya mengandung energi biru muda, tapi sekarang hampir terserap dengan bersih olehnya. Yang tersisa hanyalah air yang tidak memiliki terlalu banyak energi spiritual di dalamnya. Sudah diserap, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia melirik jam pasir. Anehnya, 32 jam telah berlalu. Selama sehari, saya menggunakan lebih dari 1 hari untuk menyerap sebagian dari khasiat obat pil ilahi tanpa nama, tapi saya masih jauh dari membuka gerbang penyembuhan. Petik 2. Sekarang, saya dapat dianggap baru saja melewati ambang 8 gerbang tersembunyi batin. Lin Ming melompat keluar dari Cosmic Melting Furnace. Saat dia melirik tangannya, dia tersenyum pahit. Kedua, tangannya sudah benar-benar tanpa perasaan. Jika dia manusia maka tangannya akan dianggap tidak berguna. Tetapi bagi Lin Ming, ini tentu saja bukan masalah. Dia hanya membutuhkan 7 atau 8 hari pelatihan untuk pulih. Tanpa kendali dari tangannya, Lin Ming memeriksa dantiannya. Dia terkejut menemukan bahwa topan esensi sejati dalam dantiannya telah tumbuh samar, ranah siantian tengahnya telah terkonsolidasi lebih jauh. Pil ilahi tanpa nama ini benar-benar obat yang sangat aneh. Tidak hanya membantu saya membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, tetapi juga membantu saya mengendalikan kultivasi pengumpulan esensi saya. Kali ini, saya jelas merasa bahwa kekuatan saya telah tumbuh. Lin Ming tidak menyangka akan membuka gerbang penyembuhan dari awal. Dari tempering marau hingga 8 gerbang tersembunyi dalam, terjadi lompatan besar. Semuanya sulit pada awalnya, bagaimana bisa begitu mudah dibuka seperti itu? Harus disebutkan bahwa Lin Ming telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyelesaikan tempering marau sepenuhnya. Pikiran Lin Ming bergerak. Tiba-tiba, auranya yang mengesankan meledak. Kekuatan dewa sesat buka. Esensi sejati yang sangat terkompresi keluar. Bahkan mantra di area latihan bergetar. Divine Demon Thunder Soul, pergi. Dengan pikiran, jarum baja naga yang melingkar keluar dari tubuhnya, langsung menembak ke arah dinding. Dengan ledakan besar, dinding logam yang didukung oleh formasi arai mulai bergetar hebat, penyok besar muncul di dalamnya. Lagi, Lin Ming memerintahkan jarum baja naga melingkar untuk menyerang lagi. Bang, bang, bang. Dengan pemboman ini, formasi susunan dinding logam bergetar hebat. Area latihan kelas atas ini telah memperhitungkan bahwa seorang seniman bela diri akan mengirimkan serangan, jadi formasi susunan yang ditetapkan sangat kuat. Tapi sekarang karena Lin Ming, itu diambang kehancuran. Lin Ming diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Dari saat dia membuka kekuatan dewa sesat hingga saat dia menghabiskan esensi sejatinya yang terkompresi, di sekitar dupa waktu telah berlalu. Sebuah dupa waktu, kekuatan dewa sesat saya benar-benar dapat bertahan untuk dupa waktu. Lin Ming sangat gembira. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.